Percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Mungkin teman-teman sering dengar dipakai di banyak gereja, tetapi pernah nggak stop dan kita ini bertanya sama diri kita, apa sih maksudnya ini kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Kita buka firman Tuhan sama-sama dan kita temukan jawabannya di situ. Roma 10 ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat ini yang dipakai banyak gereja untuk memakai sinner's prayer atau doa orang berdosa. Bisa pas altar call untuk bertobat, quote in quote percaya kepada Tuhan, itu dipakai itu asal mulanya tuh dari sini bisa dibilang. Tetapi apakah cukup sampai di situ saja mengucapkan doa dan selamat? Wait a minute, kita coba cek lebih lanjut. Di bahasa aslinya, teman-teman bisa lihat di layar, arti kata percaya di sini digambarkan seperti apa. Intinya adalah kita digambarkan percaya itu kita ini mempercayai apa yang firman Tuhan katakan mengenai Tuhan Yesus, the gospel message. Bahwa Yesus itu beneran Tuhan, Dia mati buat dosa-dosa kita dan segala macam. Kita terima sebagai itu fakta, ini benar. Ini adalah percaya secara intelektual. Tetapi nggak stop sampai di situ saja. Tapi di sini dibilang juga kita ini mesti mempercayakan hidupnya kita. To trust in Jesus. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana kita ini percaya kepada Tuhan yang digambarkan di sini? Obviously, kita ini percaya kepada pesan yang Tuhan bawa. Yang Tuhan bawa itu apa pesannya? Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan juga di Markus 1 ayat 15. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percaya kepada Injil. Sekali lagi teman-teman bisa lihat di layar, aku coba selidiki arti kata bertobat dan percaya kepada Injil. Itu kayak gimana di sini? Percaya Injil yang dimaksud di sini adalah to put trust in something. Jadi kata percaya itu kita menaruh percaya kita kepada sesuatu, dan percaya kepada apa? Apa yang disampaikan dalam Injil. Dan bertobat yang dimaksud di sini itu apa? Itu adalah mengalami perubahan hati dan pikiran. Yang berarti kita ini meninggalkan posisi kita yang semula, lifestyle-nya kita, cara ngomongnya kita, the way we do things itu berubah. Yang nggak berkenan di hadapan Tuhan kita buang. Kita melakukan sekarang apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu pertobatan. Menjadi ciptaan yang baru, kata firman. Dan ini nggak cuman di bagian Injil ini saja. Karena di bagian lain itu juga Yesus itu mengekspektasikan bahwa kita ini juga memang perlu untuk bertobat dan meresponi Injil. Di Matius 21 ayat 32 itu ngomong begini, sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Ini Yesus yang bilang soalnya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu juga tidak percaya kepadanya. Di bahasa Inggris dia bilang you did not repent. Jadi menyesal sini artinya itu repent and believe him. Dan di sini disebutkan, orang-orang yang quote in quote berdosa, pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal itu mereka meresponi Injil, mereka bertobat. Tetapi orang-orang yang religius itu enggak. Di sini kelihatan ekspektasi Tuhan bahwa kamu religius kayak backgroundnya, kamu itu orang-orang yang hidup di dalam dosa dengan sengaja, party dan kawan-kawannya. Well, kita semua perlu meresponi Injil dan kita perlu bertobat. Ini ekspektasi Tuhan Yesus. Dan ini semakin diperkuat juga bahkan setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Sekarang zamannya para rasul-rasul, di sini digambarkan juga kalau kita semua perlu namanya bertobat, kita percaya Injil. Tidak ada terkecuali, semua harus melewati ini. Kalau kita ingin percaya kepada Tuhan, this is how we do it. Kisah para Rasul 20 ayat 21. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, kelihatan jelas kalau bertobat dan percaya kepada Injil, mengikuti apa yang digambarkan dalam Injil, semua yang Tuhan Yesus ajarkan, that's what it means by believing. Jadi bukan cuma percaya secara intelektual saja, tetapi beneran kayak kita ini merespon dengan pertobatan, dan kita ini mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Kalau firman Tuhan bilang benar, kita ikutin itu benar. Kalau salah, kita reject dan kita nggak mau ikut. That's what believing is. Karena ingat, Yakobus juga bilang, iman tanpa perbuatan itu mati. Percuma bilang kita percaya, tetapi hidup kita ini nggak menunjukkan kita percaya. Itu bukan percaya yang firman Tuhan katakan. Karena percaya yang firman Tuhan katakan adalah kita ini beneran meresponinya. We are responding to the gospel. Dengan bukti salah satunya apa? Kita ini bertobat dosa kita, dan kita hidup mengikuti Tuhan seperti kata firman Tuhan. That's it. Nah, yang masalahnya gimana? Kalau ada yang bilang, loh, kalau misalnya aku nggak perlu bertobat, nggak apa-apa kan? Tunggu dulu, firman Tuhan ngomong gini,
Lukas 13 ayat 3 dan juga diulangi di ayat 5 ini sama ya. Tidak, kataku, ini kata Yesus. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Di ayat 5 itu diulangi exactly sama 2 kali. Dan ini bisa jadi kepegangannya kita kalau kita baca firman. Kalau misalnya itu sampai diulang 2 kali sama penulis Alkitab, artinya itu penting sekali. Dan di sini Yesus mengulangi statement yang sama. Itu jaraknya sangat singkat. Diulangi lagi 2 kali. So that means bagi Yesus ini penting sekali. Kalau kita nggak bertobat, kita akan binasa. Kenapa? Kok bisa kayak begitu? Karena ini ada hubungannya dengan kita lahir baru. Yohanes 3 ayat 3 dan juga 5-6. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ini Yesus ngomong soal kita ini lahir baru, dilahirkan kembali. Dan di ayat 5-6 jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dan aku coba sekali lagi selidiki arti kata lahir kembali itu maksudnya kayak gimana, yang digambarkan di bahasa aslinya. Kita ini diubahkan sama supernatural force, sama kekuatan yang supernatural. Yang artinya ini lahir baru, bukan dari kita, tapi Tuhan yang mengerjakan di dalam hidupnya kita. Dan ini penggenapan dari ayat firman Tuhan di Yeskiel 36 ayat 26. Dan ini ngomong adalah janji Tuhan, di mana Tuhan suatu hari nanti akan memberikan rohnya dalam hidupnya kita. Dan teman-teman sadar nggak? Pertobatan itu kita changing our minds, right? Kita mengubah pikirannya kita, hatinya kita berubah. Tetapi sadar nggak sadar, kalau hubungannya dengan ini tuh cukup kuat loh. Yang mengerjakan perubahan itu bukan kita, tetapi Roh Kudus. Kita mau izinkan Tuhan mengubah hatinya kita, Roh Kudus diberikan masuk dalam hati kita, maka Tuhan yang merubah hati kita dan the way we think. That's repentance. Ketika Roh Kudus dicurahkan, hidup kita diubahkan. Makanya pertobatan itu penting. Karena tanpa pertobatan yang genuine menurut firman ya, kita nggak akan mungkin lahir baru. Dan sedangkan lahir baru itu sendiri, itu terjadi ketika Tuhan mengirimkan Roh Kudus ke dalam hidupnya kita. Jadi basically it's a sequence. Itu adalah urutan. Kita meresponi Injil, oh yang disampaikan Injil itu benar. Aku percaya apa yang dikatakan Injil itu benar mengenai Tuhan Yesus dan semua yang dikatakan dalam firman. Aku terima sebagai kebenaran. Aku mau ikut. Kita rendahkan hati kita. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku bertobat dari dosa-dosaku. Tolong ubahkan aku. Kita rendahkan hati kan. Kita meresponi dengan Injil, kita percaya. Firman Tuhan di Roma bilang apa? Kamu percaya, kamu diselamatkan. Dan jaminan keselamatan, kata firman Tuhan itu apa? Roh Kudus. Makanya Roh Kudus diberikan ke dalam hidup kita. Makanya kita diselamatkan. Dan Roh Kudus yang sudah dalam hatinya kita, itu yang mengubahkan kita. Makanya pertobatannya kita itu menjadi tulus, menjadi nyata. At the very least, ini adalah cara pikir yang aku punya ketika aku memandang topik ini. Tapi ini nggak merubah intisarinya bahwa kita ini mesti percaya secara intelektual, tapi lebih dari itu, kita ini mesti bertobat dari dosa-dosa kita. Itu adalah quote-in-quote bagiannya kita. Kita mesti meresponi Injil. That's the key. Dan ini implikasinya buat kita. Kita harus sama-sama bertobat dan percaya kepada Injil secara bersamaan. Gak bisa cuma satu-satu doang. Contoh, cuma bertobat aja tapi kita ini gak punya Injil yang benar. Kita jadi apa nanti? Kita jadi cult atau sekte sesat karena kita gak punya Injil yang menyelamatkan. Kita mungkin bertobat dari jalan kita yang salah. Kita gak mabuk-mabukan lagi mungkin misalnya. Kita stop nyuri duitnya orang. Tetapi kita ngikut ajaran yang sesat, sekte sesat, bilang, oh Yesus bukan Tuhan. Kita gak diselamatkan. Nah, sedangkan kalau kita cuma percaya secara intelektual, oke, aku percaya semua yang firman Tuhan katakan itu benar, kita bakal ngerti sampai detail-detailnya, tetapi kita nggak pernah mau bertobat. Ini yang Yakobus bilang, kita punya iman yang mati, iman yang nggak menyelamatkan. Karena iman sejati itu dibuktikan oleh perbuatannya kita. Pasti ada pertobatan, pasti ada perubahan hidup. Karena yang mengerjakan itu adalah Roh Kudus. Itu jaminan keselamatan kita soalnya. Implikasi yang kedua, sekali lagi aku tekankan, perubahan hidupnya kita itu dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan kuat gagah kita. Bukan ini kayak motivasi diri sendiri, kita ini mesti merubah diri jadi lebih rajin, lebih banyak melayani, bukan. Tapi ini Roh Kudus yang kerjakan dalam hati kita. Kita simply meresponi tuntunannya Roh Kudus untuk semakin hari diubahkan. I hope kita belajar sama-sama arti kata percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Itu adalah percaya secara intelektual juga, tetapi kita mempercayakan hidupnya kita. We believe in the message yang Tuhan sudah kasih,
Kalau message-nya Tuhan bilang kita mesti bertobat dan percaya kepada Injil, dan itu yang kita lakukan. Itu adalah ekspektasi Tuhan ketika kita bilang, aku percaya kepada Yesus. Pastikan percaya kita benar. Karena itu aku mengajak teman-teman hari ini, yuk kita sama-sama percaya kepada Tuhan bagi kita yang belum. And this is my personal message untuk setiap teman-teman. Bagi teman-teman yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, nggak perlu dilakukan di gereja kok. Di tempat masing-masing juga bisa. Rendahkan hati saja. Berdoa sama Tuhan. Ngomong, Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Aku mau bertobat dari dosa-dosaku. Beneran ngomong dengan segenap hati kita. Seperti kata Roma 10. Karena dengan mulut kita mengaku, hati percaya kita diselamatkan. Dan kita tahu sekarang, arti kata percaya sesungguhnya adalah kita mempercayakan hidup kita kepada Yesus. Kepada pesan yang Dia sampaikan, kita mesti bertobat, kita mesti percaya semua yang firman Tuhan katakan. Then that's what we're gonna do. Yuk, kita percaya sama Tuhan sama-sama.